Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan ini. Pada pertemuan ke-6, Ibu akan membahas materi subgrup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami definisi subgrup. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi suatu himpunan bagian yang merupakan subgrup. Agar tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita mulai dengan materi subgrup. Di sini kita ada fenomena. Perhatikan kembali grup himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, seperti yang kalian tahu sebelumnya bahwa operasi himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan sudah kita buktikan grup. Nah, sekarang kita ambil himpunan semua bilangan genap, yaitu anggotanya dari tak hingga ya, negatif, bilangan bulat, min 6, min 4, min 2, 0, dan bilangan bulat genap positif, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, ini dapat dinotasikan dengan notasi 2Z, yang artinya adalah himpunan yang anggotanya adalah 2 kali N, di mana N-nya adalah elemen bilangan bulat. Anggotanya yang ini ya, sudah disebutkan anggotanya. Nah, ini merupakan himpunan bagian tak kosong dari Z. Artinya himpunan bilangan genap ini adalah himpunan bagian dari Z, dan ini adalah himpunan tak kosong karena ada elemennya. Nah, himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan sudah kita buktikan itu merupakan grup karena dia memenuhi sifat apa saja untuk memenuhi grup. Yang pertama, dia harus bersifat tertutup ya, bersifat tertutup, kemudian asosiatif, kemudian himpunan bilangan genap memiliki elemen identitas ya, memiliki elemen identitas yaitu 0. Kemudian setiap elemennya mempunyai inverse. Artinya dia jika positif maka inverse-nya negatif, dan jika negatif inverse-nya positif. Kalau 0 inverse-nya 0. Karena dia memenuhi semua sifat grup, maka himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Kemudian sekarang kita menuju ke himpunan bilangan ganjil. Nah, himpunan bilangan ganjil elemen-elemennya dari tak hingga bilangan ganjil negatif, min 7, min 5, min 3, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan ganjil bisa dinotasikan dengan ini, 2Z ditambah 1. Artinya ini bilangan genap ditambah 1. Oh, ini jangan lupa ini 2N plus 1 ya. Ini keliru Ibu. Yang betul adalah 2N plus 1, di mana untuk setiap N-nya elemen bilangan bulat. Nah, bilangan ganjil juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat, dan dia bukan himpunan kosong karena dia mempunyai elemen. Nah, sekarang bisa dilihat di sini. Himpunan bilangan ganjil dengan operasi penjumlahan dia bukan grup karena tidak memenuhi sifat tertutup. Artinya operasi penjumlahan itu bukan operasi biner pada himpunan bilangan ganjil. Nah, sehingga dia bukan grup karena sebagai contoh misalkan
1 dan 3 dia elemen bilangan ganjil. Ketika kita operasikan 1 ditambah 3 sama dengan 4, dia bukan elemen himpunan bilangan ganjil, sehingga dia tidak tertutup. Artinya di operasi penjumlahan itu bukan operasi biner pada himpunan bilangan ganjil. Nah, dengan contoh 2 himpunan tadi, terlihat bahwa himpunan bilangan genap 2Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Akan tetapi himpunan bilangan ganjil yaitu 2Z ditambah 1 dengan operasi penjumlahan bukan grup. Kesimpulannya, himpunan bagian dari suatu grup belum tentu merupakan grup terhadap operasi yang sama. Dalam hal ini operasi yang sama operasinya adalah penjumlahan. Jadi belum tentu grup. Sehingga dengan demikian kita bisa mendefinisikan apa itu subgrup. Nah, di sini definisi dari subgrup adalah misalkan G dengan operasi biner bintang adalah grup. Dan secara umum H adalah himpunan bagian tak kosong dari G. Himpunan H disebut subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama dengan G. Nah, contoh tadi itu. Jadi, himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan, dia subgrup dari himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Operasi binernya harus sama. Nah, ini merupakan subgrup karena dia merupakan grup dengan operasi penjumlahan. Sedangkan yang bilangan ganjil 2Z plus 1 dengan operasi penjumlahan bukan subgrup. Bukan subgrup dari operasi himpunan bilangan bulat dengan operasi yang sama ini. Karena apa? Karena dia bukan grup. Nah, seperti ini ya. Ini maknanya dari definisi ini. Nah, contoh-contoh dari subgrup. Contoh yang pertama di sini, himpunan bilangan bulat merupakan subgrup dari himpunan bilangan real dengan operasi yang sama, yaitu operasi penjumlahan. Karena apa? Karena himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, dia juga grup. Alasannya karena dia merupakan grup, sehingga dia subgrup. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, secara umum, nah kalau tadi 2Z atau himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan, dia merupakan subgrup dari Z dengan operasi penjumlahan. Nah, secara umum NZ pun demikian. Jadi NZ itu terhadap operasi penjumlahan juga merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat dengan operasi yang sama. Nah, NZ ini seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan, ini banyak contohnya. Bisa 3Z, 4Z, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, himpunan bilangan bulat modulo 6, Z6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 adalah grup. Sudah dibuktikan ya. Sekarang ada himpunan lain yaitu subset dari Z6, yaitu S di sini. S himpunannya anggotanya adalah 0, 2, dan 4. Nah, dengan operasi penjumlahan modulo 6 yang sama dengan Z6, dia adalah subgrup dari Z6. Mengapa? Mengapa? Karena di sini penyelesaiannya, tadi kan Z6 anggotanya adalah 0,
1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dia Z6 dengan operasi penjumlahan modulo 6, dia adalah grup. Nah, sekarang ada himpunan S, yaitu 0, 2, dan 4. Pertanyaannya, apakah S dengan operasi yang sama ini merupakan subgrup dari Z6? Nah, ini pertanyaannya. Nah, langkah pertama kalian harus memenuhi definisi tadi. Cara kita membuktikan, kita gunakan definisi tadi. Syarat-syaratnya apa untuk subgrup itu? Nah, subgrup itu dia syarat-syaratnya kalian harus membuktikan bahwa dia merupakan himpunan bagian. Jadi harus kita buktikan yang pertama S-nya adalah himpunan bagian dari Z6. Sekarang dilihat di sini. S anggotanya adalah 0, 2, dan 4. Kemudian Z6 anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, apakah S adalah himpunan bagian dari Z6? Tentu saja, karena untuk setiap elemen dari S, ini merupakan elemen dari Z6. Jadi dia memenuhi karena untuk setiap elemen dari S adalah elemen dari Z6. Nah, syarat yang kedua, dia merupakan himpunan tak kosong. S bukan himpunan kosong. Apakah iya? Betul, karena S dia mempunyai anggota. Contohnya saja 0 adalah elemen S. Jadi S bukan himpunan kosong. Nah, syarat ini sudah memenuhi 2. Nah, syarat berikutnya apa? Nah, syarat berikutnya adalah harus dibuktikan bahwa S itu merupakan grup. Langkah-langkah untuk membuktikan grup, karena ini himpunannya berhingga, kita bisa menggunakan bantuan tabel Cayley seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kita menggunakan bantuan tabel Cayley, operasinya penjumlahan modulo 6, anggotanya adalah 0, 2, 4, 0, 2, 4. Nah, sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 4, 4, 2 tambah 0, 2, 4 tambah 0, 4. Cara menjumlahkan bebas ya, mau dari mana. 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4, 6. 6 dibagi 6, sisanya adalah 0. 4 tambah 2, 6. 6 dibagi 6, sisanya 0. 4 ditambah 4, 8 dibagi 6, sisanya 2. Perhatikan di sini, apakah dia bersifat tertutup? Tentu saja dia bersifat tertutup, karena hasil operasi dari sebarang dua elemennya juga elemen S. Dia tertutup, karena untuk setiap AB elemen S, A ditambah B juga elemen S. Sekarang sifat yang kedua apa? Apakah dia bersifat asosiatif? Nah, untuk sifat asosiatif kalian sudah bisa menentukan caranya ya. Kalian bisa ambil 3 elemen sebarang, kalian buktikan. Bisa pasti ya. Kemudian apakah dia mempunyai elemen identitas? Tentu saja dia mempunyai elemen identitas, yaitu 0. Elemennya siapa? Elemennya S. Kemudian apakah setiap elemennya mempunyai inverse? Nah, kita tunjukkan. Nah, sekarang inverse dari 0 adalah inverse dari 0. Kemarin sudah Ibu jelaskan cara mencari inverse kan ya. Cara mencari inverse, kita lingkari
yang elemen identitasnya, kemudian inverse-nya kita tarik. Jadi ini inverse-nya ini 2, inverse-nya adalah 4, kemudian 4, inverse-nya adalah 2. Nah, ini caranya. Nah, sekarang inverse dari 0 adalah 0, dia elemen S. Kemudian inverse dari 2 adalah 4, dia juga elemen S. Sedangkan inverse-nya 4 adalah 2, juga elemen dari S. Nah, karena sudah memenuhi sifat-sifat dari grup, maka S dengan operasi penjumlahan modulo 6 merupakan subgrup dari Z6. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, sekarang contoh berikutnya, himpunan matriks ordo 2x2 yang dinotasikan dengan M 2x2 dengan operasi penjumlahan matrik membentuk grup. Minggu yang lalu sebenarnya sudah pernah dibuktikan ya. Nah, sekarang ada himpunan H. Himpunan H di sini didefinisikan sebagai matriks yang elemen-elemennya pada entry baris pertama kolom pertama adalah 0, di mana entry yang lain merupakan elemen bilangan real. Nah, dengan operasi penjumlahan matriks merupakan subgrup dari M 2x2. Nah, untuk membuktikan bahwa H dengan operasi penjumlahan adalah subgrup dari M 2x2, maka dia harus dibuktikan grup. Nah, harus dibuktikan grup dulu. Langkah pertama, kalian harus tunjukkan bahwa dia bukan himpunan kosong, ya. Tidak boleh himpunan kosong. Nah, sekarang apakah H bukan himpunan kosong? Berarti harus kalian tunjukkan dia memiliki minimal satu elemen. Sekarang kalau Ibu ambil elemen 0, 0, 0, 0, apakah dia elemen dari H? Tentu saja, karena memenuhi sifat di baris pertama, kolom pertamanya dia 0. Sedangkan entry-entry yang lain boleh elemennya apa saja, elemen bilangan real. Sudah terbukti. Nah, sekarang apakah dia merupakan subset dari matriks ordo 2x2? Tentu saja, karena untuk setiap elemen dari H juga merupakan elemen dari matriks ordo 2x2. Tentu saja ini karena untuk setiap elemen dari H, maka dia juga elemen dari matriks ordo 2x2. Nah, sekarang tunjukkan untuk sifat yang berikutnya, yaitu sifat tertutup. Nah, untuk sifat tertutup kalian boleh mengambil sebarang 2 elemen. Misalkan saja elemennya adalah A-nya 0, A, B, C, kemudian B-nya adalah 0, D, E, F. Nah, sekarang kalian hasil penjumlahannya apa? Nah, kalian tinggal jumlahkan aja ya, boleh langsung ya. 0 ditambah 0, 0, kemudian A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F. Nah, apakah ini memenuhi sifat bahwa dia merupakan elemen dari H? Tentu saja, karena baris pertama, kolom pertamanya adalah 0. Nah, sifat berikutnya apa? Asosiatif. Asosiatif, kalian boleh mengambil 3 elemen ya. Untuk asosiatif, kalian boleh mengambil 3 elemen. Sebarang kalian ngambil 3 elemen dari H, kalian harus tunjukkan bahwa dia memenuhi sifat asosiatif. Sebenarnya ini tidak perlu ditunjukkan, tidak masalah ya, karena
sifat asosiatif ini berlaku karena dia tadi subset dari himpunan matriks Urdu 2x2, maka otomatis sifat asosiatif dari matriks Urdu 2x2 juga dipenuhi oleh matriks H. Karena dia adalah subsetnya, memenuhi. Sekarang, apakah dia mempunyai elemen identitas? Tentu saja, yaitu mempunyai elemen identitas, yaitu 0, 0, 0, 0 elemen dari H. Karena dia di kolom pertama, baris pertamanya 0. Sekarang apakah dia mempunyai inverse? Tentu saja, jika A elemennya adalah 0A, B, C, maka inverse dari A adalah 0, min A, min B, min C. Dan ini juga merupakan elemen dari H. Nah, memenuhi sifat grup karena dia merupakan grup, maka H dengan operasi penjumlahan matriks merupakan subgrup dari matriks Urdu 2x2. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang kelima di sini. Setiap grup G dengan operasi biner bintang selalu memuat subgrup. Paling tidak atau minimal dia memuat subgrup yang anggotanya elemen identitasnya sendiri dan subgrup G itu sendiri. Jadi minimal dia memuat dua subgrup, yaitu elemen identitasnya dan dirinya sendiri. Nah, kedua subgrup ini disebut dengan subgrup trivial. Itu ya. Jadi pasti setiap subgrup pasti memuat setiap grup pasti memuat subgrup, minimal subgrup trivial. Nah, tadi untuk melihat mengidentifikasi suatu himpunan bagian merupakan subgrup atau bukan, kan dengan menggunakan definisi grup terlalu banyak ya. Yaitu kita harus membuktikan dia himpunan tak kosong, kemudian himpunan bagian, kemudian sifat-sifat grup yang terdiri dari dia memenuhi sifat tertutup yaitu pada operasi binernya, kemudian sifat asosiatif, kemudian memenuhi elemen identitas, dan mempunyai inverse. Dan itu banyak sekali. Nah, kalian sebenarnya tidak perlu membuktikan sebanyak itu, karena di sini ada syarat perlu dan syarat cukup himpunan bagian dari suatu himpunan merupakan subgrup, karena ada beberapa sifat yang boleh kita tidak perlu membuktikan itu. Nah, di sini dengan menggunakan teorema, misalkan ada teorema ini isinya ada G dengan operasi biner bintang adalah grup. Kemudian ada H adalah himpunan bagian tak kosong dari G. H disebut subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap AB elemen H harus memenuhi dua sifat ini. Cukup kalian buktikan dia tertutup, kemudian mempunyai inverse. Nah, jadi untuk sifat asosiatif dan mempunyai elemen identitas boleh kalian lewati karena dia sudah karena kita hanya butuh syarat perlu dan cukupnya ini aja. Oke, bagaimana kita mengaplikasikannya? Sekarang untuk contoh 6. Nah, misalkan di sini ada U8 anggotanya 1357 dengan operasi perkalian modulo 8, dia membentuk grup. Nah, tidak perlu kita buktikan lagi. Selidiki apakah himpunan bagian yang anggotanya 1,5 dan 135 dengan operasi perkalian modulo 8 merupakan subgrup dari U8. Nah, kita bisa gunakan CPK tadi, teoremanya SPC kok CPK. Syarat perlu dan syarat cukupnya tadi kita bisa gunakan. Yang pertama dulu untuk yang
1 dan 5. Misalkan saja ini himpunan A ya. Langkah pertama, kalian harus tentukan apakah A bukan himpunan kosong. Tentu saja karena A ada anggotanya, minimal dia mempunyai elemen 1. Kemudian syarat yang kedua, kalian harus melihat apakah A subset dari U8. Tentu saja, karena untuk setiap elemen A, dia elemen dari U8. Kemudian 5 elemen dari A juga elemen dari U8. Nah, sifat yang berikutnya adalah kalian melihatnya apakah dia tertutup dan mempunyai inverse. Nah, kita menggunakan tabel Cayley, boleh. Kita menggunakan tabel Cayley. Di sini operasinya adalah perkalian modulo 8, anggotanya 1 dan 5, 1 dan 5. Nah, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 5, 5, 5 dikali 1, 5, 5 dikali 5, 25, 25 dibagi 8, sisanya adalah 1. Nah, sekarang bisa dilihat di sini, ternyata dia bersifat tertutup. Bersifat tertutup karena semua hasil operasinya juga elemen dari A. Karena untuk setiap AB elemen A, maka A dikali B juga elemen dari A. Jadi dia memenuhi sifat tertutup. Yang kedua, apakah setiap elemennya mempunyai inverse? Nah, sekarang perhatikan di sini. Kan elemen identitasnya adalah 1 untuk perkalian. Dia elemen identitasnya adalah 1. Sehingga inverse-nya bisa kita tentukan di sini. Nah, inverse dari 1 adalah 1. Dia elemen dari A. Inverse dari 5 adalah 5. Dia elemen dari A. Sehingga semua elemen A dia mempunyai inverse. Karena dia memenuhi semua sifat yang ada pada teorema ini, maka A yang anggotanya 1 dan 5 tadi merupakan subgrup. Subgrup dari siapa? Subgrup dari Z6. Nah, seperti ini. Ngerti ya? Nah, sekarang untuk himpunan yang berikutnya, tadi 1, 3, dan 7 ya. Sekarang misalkan saja B adalah elemennya 1, 3, dan 7. Cara yang sama. Yang pertama adalah B-nya dia bukan himpunan kosong, tentu saja karena ada elemennya, minimal adalah 1. Nah, kemudian apakah dia subset dari Z6? Kok Z6? Apa U8 ya tadi ya? Apakah dia subset dari U8? Tentu saja, karena semua elemennya juga merupakan elemen dari U8. Kok 3? 1 ini ya. Yang 3 juga sama. 7 juga sama. Nah, yang berikutnya kita buktikan tertutup dan mempunyai inverse. Nah, kita bisa menggunakan tabel Cayley. Perkalian modulo 8, 1, 3, 7. 1, 3, 7. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 7, 7. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 3, 9. 9 dibagi 8, sisa 1. 3 dikali 7, 21.
21 dibagi 8. 21 dibagi 8 sisanya berapa? 5 ya berarti ya. Kemudian 7 dikali 1, 7. 7 dikali 3, 21. Dibagi 8 sisanya 5. 7 dikali 7, 49. Dibagi 8 sisanya 1. Nah, sekarang bisa dilihat apakah dia memenuhi sifat tertutup. Apakah dia memenuhi sifat tertutup? Oh, ternyata dia tidak tertutup. Karena apa? Karena di sini hasil operasi dari 3 dan 7 elemen dari B, tapi ternyata 3 dikali 7, 3 dikali 7 ini sama dengan 5, dia bukan elemen dari B. Nah, karena dia tidak memenuhi sifat tertutup, maka dia bukan subgrup. Jadi B yang elemennya 1, 3, dan 7 bukan subgrup dari Z6. Nah, seperti ini. Nah, contoh berikutnya di sini. Himpunan matriks diagonal berukuran 2 kali 2 yang bisa dinyatakan sebagai ini ya. Himpunan matriks diagonal itu artinya diagonalnya itu 0. Diagonal utamanya 0 ya. Diagonal yang lain ada elemennya yaitu elemen bilangan real. Dengan operasi penjumlahan matriks merupakan subgrup dari matriks berordo 2 kali 2 operasi penjumlahan matriks. Nah, dengan cara yang sama kita tunjukkan. Yang pertama, D bukan himpunan kosong karena minimal dia mempunyai elemen yang anggotanya adalah ini. Kemudian yang berikutnya D merupakan subset dari M 2 kali 2 karena ya tentu saja karena untuk setiap elemen D dia juga elemen dari matriks 2 kali 2. Nah, semua elemennya ini kan merupakan matriks 2 kali 2. Jadi tentu saja. Kemudian yang berikutnya, apakah dia bersifat tertutup? Sekarang apakah dia bersifat tertutup? Kalau tertutup berarti kita ambil sebarang elemen. Misalkan 0, A, B, 0. Kemudian B-nya 0, C, kebalik ya. Kebalik. Diagonal utamanya yang 0. Diagonal utamanya yang 0. Berarti A 0, 0, B, C 0, 0, D. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah A plus B juga memenuhi. A 0, 0, B ditambah C 0, 0, D. Sama dengan A plus C 0, 0, B plus D. Nah, ternyata dia juga elemen dari D. Nah, yang berikutnya apakah dia setiap elemennya mempunyai inverse? Nah, jika A dia A0, 0, B, maka inverse-nya adalah min A 0, 0, min B. Nah, ini juga elemen D. Nah, karena memenuhi semua sifat ini, maka D dengan operasi perkalian merupakan subgrup dari himpunan matriks
ordo 2 kali 2 dengan operasi perkalian, penjumlahan ya. Dengan operasi penjumlahan. Loh, kok terima kasih. Nah, sudah selesai. Demikian penyajian mengenai definisi subgrup, kemudian contoh-contoh subgrup, kemudian cara mengidentifikasi subgrup menggunakan sifat cukup dan perlu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Semoga kalian memahami materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.